Allah, 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 ما لنا مولى سوى الله. الله، 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Barsid Aswaja TV. Kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah raja tersebut dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa Muhammad itu?" tanya Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami, kata Bani Hashim. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar dan Siti Khadijah. Sepanjang jalan, Siti Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah," kata Rasulullah SAW. Sampai di desa Abtah, Rasulullah SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikan tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan inginkan?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku ingin matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu. Belah menjadi 2 bagian dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira, pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah SAW menjawab, "Aku penuhi permintaanmu, Tuan." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Kubaish dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Rasulullah SAW berdoa dengan mengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga
tanpa diketahui oleh siapapun juga turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat itu, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali." Tentang permintaan Habib bin Malik, "Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasana remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan tersebut segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Ilustrasi terbelahnya bulan. Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyarahkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah SAW. Segera setelah itu, beliau Rasulullah SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau Rasulullah SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa, hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib masih beku, maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraannya, "Engkau mempunyai putri yang cacat. Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah dengan emosi, berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja sang raja terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujud
sebagai tanda syukur kepada Allah. Alangkah baiknya jika kisah ini bermanfaat dan barokah, disiarkan, diberikan kepada orang lain. Semoga sama-sama bisa memperkuat iman kita bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.